Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Oradewanti dengan NIM akhir 030 dengan rekan saya. Kavalia Gabra Setia dengan NIM akhir 025. Di sini kami akan menjelaskan mengenai budi dan pembahasan yang dari feedback dari dosen kita yaitu Pak Hendra pada pertemuan sebelumnya. Jadi di sini bisa kita lihat di sini ada tentang quality data, lalu ada pre-processing data, dan juga ada sanitasi. Itu kita sama dengan pembahasan sebelumnya, tidak ada revisi. Lalu pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai uh, split data dan juga penerapan modelnya. Jadi di sini kita dalam pemodelan machine learning ini kami mengambil data trainingnya 70% dan 30% dari data testingnya. Dan pembagian data ini menghasilkan data yang paling logis di antara speed data lainnya dengan pembagian data ini. Jadi di sebelah kanan ini ada tiga perbandingan dengan menggunakan tes 0,1, 0,2, dan 0,3. Dan pada hasilnya kita mengambil di tes 0,3 karena menghasilkan pembagian data yang cukup logis di antara yang lainnya. Lalu pada penerapan model FCM ini, uh, dataset ini kita proses melalui penanganan emisi value, outliers, dan juga generalisasi, dan juga melakukan impedance dan juga dengan menggunakan S-mode, sehingga nantinya data itu akan mampu memberikan evaluasi yang tinggi. Jadi lihat ini adalah source code untuk penerapan model SVM-nya menggunakan kernel Sigmoid. Lalu selanjutnya kita membahas tentang kernel. Jadi kreasi kemudian itu kita gunakan karena setelah kita coba menggunakan beberapa kernel lainnya, kreasi kemudian adalah salah satu kernel yang paling logis pembagiannya dengan menghasilkan akurasi bernilai 98,53%, presisinya 98,40%, recall-nya 98,68%, dan advance score-nya adalah 98,6% yang menghasilkan output dengan hasil yang paling logis dalam sistem rekomendasi menggunakan algoritma SPM ini. Lalu untuk perbandingan hasilnya, yang pertama itu kita menggunakan data testingnya itu 10% dan data testingnya 90%. Lalu yang kedua ada data tradingnya 80% dan data testing 20%. Dan yang terakhir kita menggunakan data testingnya dengan size 0,3% dengan data testing 70% dan data testingnya 30%. Dan di sini menunjukkan bahwa akurasi tertinggi itu dimenangkan menggunakan tesnya 0,3% dengan 70% data training dan 30% data testingnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi hasil model tadi yang dijelaskan oleh rekan saya menjelaskan bahwa data data training 70% dan data testing 30% adalah menghasilkan evaluasi yang paling tinggi. Nah, bisa kita lihat dari akurasinya 98,53, precisionnya 98,40 dan lain-lainnya yang average-nya adalah 98, yaitu termasuk baik dalam hasil evaluasi. Gitu. Selanjutnya, nah ini jadi untuk confusion matrix-nya. Jadi di sini ada yang suka dan tidak suka dan ada actual dan predicted. Nah, jadi di sini untuk yang warna biru atas 18061 itu menunjukkan bahwa dia itu benar-benar tidak disukai itu. Terbukti dari dislike bertemu dengan dislike gitu. Terus untuk yang 300 itu dislike dan ada like-nya. Jadi dia itu data yang tidak disukai cuman diprediksi ada yang menyukainya gitu. Tapi sebesar 300 aja. Begitu pula dengan yang bawahnya. Lanjut. Nah, setelah kita menghasilkan evaluasi dan confusion matrix, kita juga memberikan bukti dari sistem rekomendasi yaitu berbasis genre efektif untuk mengidentifikasi film yang relevan dengan preferensi pengguna.
Nah, jadi untuk pengguna di sini kita disuruh menginputkan film. Nah, di sini contohnya ada Iron Man, terus ada Jumanji contohnya. Nah, di sini kami pakai Casino. Nah, di Casino ini, di dataset yang kami gunakan, Casino itu ada beberapa judul. Ada yang Casino biasa, Royal 1967, 2006, dan ada Casino Jack 2010. Nah, kami membuat sistem rekomendasi yaitu tatkala ada satu judul yang memiliki judul yang sama, maka sistem kami memberikan pertanyaan kepada kita dengan menggunakan enumerate, yaitu eh, persatu judul itu ditunjukkan dan kita disuruh milih mana film yang benar-benar kita pilih untuk melihat hasil rekomendasi yang lain. Nah, di sini kita pakai kasino yang pertama yaitu yang 1995 dan menghasilkan genre rekomendasi seperti berikut. Nah, berdasarkan hasilnya yaitu genrenya itu kebanyakannya crime gitu. Dan itu hasil evaluasinya sebesar 98%. Lanjut. Nah, jadi untuk kesimpulannya, model SVM dengan kernel sigmoid dengan data training 70% dan data testing 30% dengan hasil evaluasi yang baik, didukung oleh S-mode untuk menangani data imbalance. Kesimpulan yang kedua, sistem rekomendasi berbasis genre memberikan hasil relevan sesuai preferensi pengguna dengan dataset Movie Lens sebagai basis data yang realistis. Saran untuk penelitian ke depannya yaitu mengeksplorasi dengan metode-metode yang lain, algoritma yang lain seperti random forest, content based filtering, collaborative filtering maupun hybrid. Jadi bisa menggabungkan antara content based dan collaborative filtering untuk hasil yang lebih personal. Lanjut. Nah, kita sudah Baik, berada di akhir dari presentasi kami. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. baik, terima kasih. Mungkin saja dari kelompok kami tentang kisah rekomendasi film menggunakan algoritma SVM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.